terjadi kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya yaitu dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Misalnya kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks dari seseorang yang melindungi tubuhnya. Yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Terus yang ketiga, kedua tangannya dan kedua kaki menyimpul erat. Terus berikutnya, tanda-tanda kekerasan seksual dilihat dari gejala fisik dan non fisik. Dilihat dari gejala fisiknya yaitu sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB. Yang kedua, cenderung pada buah dadanya, dada, bokong, perut bagian bawah, paha dan sekitar alat kelamin atau dubur. Terus tanda-tanda atau gejala fisikisnya yaitu anak berubah ekspresi seperti pendiam, cemas, gelisah, dan mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Terus yang kedua Bu ya, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit kepala, sakit perut atau masalah makanan lainnya. Terus yang ketiga itu Ibu, sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Terus gejala fisikis pada anak usia 13 tahun sampai 18 tahun ke atas. Keluhan fisiknya yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus menerus serta kegugupan. Yang kedua, agresif atau sebaliknya, menutupi atau menahan diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa pada mereka. Yang ketiga, merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Yang keempat, melakukan perbuatan yang beresiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa. Di sini peran orang tua sangatlah penting melihat kelakuan anaknya Bu ya, di mana kelakuan anaknya ini kan awalnya itu dari keluarga, di dalam keluarga. Jika anaknya misalnya suka dimarahi sama orang tuanya di dalam lingkungan keluarga, pasti anaknya akan stres dan mencari kesenangan di luar. Terus yang berikutnya, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Pertama itu Bu ya, tidak panik atau tidak marah. Peluklah erat anak-anak dan menunjukkan bahwa anak sangat menyayangi mereka. Sampaikan bahwa tidak ada satupun orang tua yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Yang ketiga, jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Mintalah pertolongan ahli atau lembaga layanan atau laporkan ke polisi. Berikutnya Bu ya, hal-hal praktis agar anak terhindar kekerasan seksual. Di antaranya itu, ajarkan anak mengenali bagian tubuh sensitif lainnya seperti mulut, leher, dada, atau daerah selangkangan. Yang kedua, ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari ketika ada orang lain yang menyentuh bagian sensitif. Yang ketiga, pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah aman. Pastikan anak selalu akan dalam pengawasan orang tua termasuk dalam kegiatan online atau internet. Karena biasanya anak-anak jika diberi HP, biasa kalau ada ibu dah lihat-lihat toh, pasti di situ penasaran lihat kita. Biasa itu perlu harusnya ada pengawasan orang tua jika anak-anak memakai HP. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan Bu? Ada pertanyaan? Oh iya, terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.